Beliau mengaku selama 4 tahun itu merasa badannya lemas dan pundaknya itu berat. Bahkan beliau ini juga sempat berobat ke 25 dokter, tapi nggak didiagnosis apapun, Lur. Bahkan udah sampai cek darah dan sebagainya, pokoknya lengkap banget diperiksa, tapi nggak ada diagnosis apapun dari dokter-dokter itu. Assalamualaikum sedulur, Patenon sudah klik video ini, balik lagi sama Nyong Nafa. Hai! Belakangan ini lagi hangat diperbincangkan mengenai seorang selebgram terkenal yaitu Stevie Agnesia yang mana pada Kamis 21 Maret kemarin telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi publik ini tuh sangat mendadak, sangat tiba-tiba beritanya. Jadi ada banyak sekali berita yang simpang siur nih mengenai penyebab kematiannya beliau. Nah, di sini Nyong bakalan coba merangkum ya, Lur. Oke, sebelum kita bahas mengenai kronologi kematiannya, Nyong mau menjelaskan sedikit mengenai profil beliau. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe video ini, yuk jangan lupa diklik dulu tombol di bawah ini. Kalau udah, ayo kita langsung aja check it out. Memiliki nama lengkap Steviani Agnesia Fathia Halimah Insyirah atau biasa kita kenal sebagai Stevie Agnesia. Beliau ini lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1991. Beliau pernah menikah di tahun 2012 dengan aktor Samuel Rizal dan kemudian berpisah pada tahun 2016. Kemudian menikah lagi di tahun 2017 dengan Anggi Pratama sampai sekarang. Dan ternyata ibu tiga anak ini merupakan seorang mu'alaf, Lur. Dari tahun 2017, nggak lama setelah menikah dengan Anggi Pratama. Terus, selain berprofesi sebagai selebgram, beliau merupakan seorang pengusaha bisnis yang bernama Fast. Bisnis itu terdiri dari Fast Natural Herbal, yaitu obat diet, ada juga Fast Beauty atau skincare, ada juga Fast Collection, ini fashion, dan selain di bidang fashion dan kecantikan, ada juga dari kuliner, Lur, yaitu bakso aci Mang Jojo sama Jojo Bakery. Wah, Masya Allah, keren banget ya, Lur ya. Jadi, adik ipar Stevie Agnesia, yaitu Amanda Saraswati, mengatakan bahwa Stevie Agnesia ini sempat menjalani perawatan intensif selama 3 hari sebelum akhirnya meninggal dunia pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 19.35 waktu Indonesia Barat. Dan selama dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta Pusat, beliau ini sempat mengalami pendarahan hebat yang mana bahkan sampai ditransfusi darah, Lur. Selama itu, kondisi kesehatannya itu semakin memburuk karena tensinya itu turun dan trombosit tubuhnya itu nggak kunjung naik. Dan dari situ dokter kemudian menyerahkan kepada keluarga. Akhirnya keluarga beliau ini termasuk suaminya berusaha untuk ikhlas apapun yang terjadi nantinya. Dan kemudian kata adik iparnya ini meskipun beliau nggak merespon ketika ada anggota keluarga atau suaminya yang mengajak ngobrol, interaksi kayak gitu. Tapi beliau ini sempat meneteskan air mata, Lur, untuk kemudian beliau akhirnya berpulang. Bahkan, Masya Allahnya lagi ya, yang hadir di sana itu menyaksikan almarhumah ini tersenyum ketika meninggal dunia. Lalu, Stevie Agnesia pun dimakamkan di TPU Tanah Kusir pada keesokan harinya pada Jumat 22 Maret 2024 ba'da salat Jumat. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga beliau husnul khotimah karena almarhumah meninggal di hari yang insya Allah baik, hari Jumat bulan Ramadan pula ya, Lur ya. Berpulang di usia yang sangat muda yaitu 32 tahun, Lur, membuat penyebab kematian Stevie Agnesia ini menjadi bahan perbincangan yang hangat di publik. Kata salah satu sahabatnya yaitu Titi Saputra, sebelum meninggal memang Stevie sudah sempat bolak-balik ke rumah sakit untuk berobat. Menurutnya, beliau ini sudah lama, Lur, berjuang melawan sakitnya. Ditambah juga ada teman beliau yaitu Wanda Hara yang bilang bahwa Stevie terakhir kali itu mengidap penyakit kanker serviks hingga akhirnya meninggal dunia. Tapi ya, Lur ya, di sisi lain nih, ini yang viral banget sih. Banyak juga yang menduga sebab kematiannya itu karena ilmu hitam. Dasarnya adalah video-video TikTok yang dibagikan oleh mendiang sendiri pada akun pribadinya yaitu @stevieagnesia15 pada tanggal 23 September 2023 lalu.
Nah ya Lur ya, di video itu diperlihatkan hasil ronsen di mana terlihat di tubuhnya beliau ini ada semacam benda asing kayak jarum gitu Lur. Padahal Steffi ini mengaku nggak pernah memasang spiral, KB atau sejenisnya Lur. Dari situlah beliau banyak share cerita tentang dirinya yang merasa disantet. Beliau mengaku selama 4 tahun itu merasa badannya lemas dan pundaknya itu berat. Bahkan beliau ini juga sempat berobat ke 25 dokter tapi nggak didiagnosis apapun Lur, bahkan udah sampai cek darah dan sebagainya, pokoknya lengkap banget diperiksa, tapi nggak ada diagnosis apapun dari dokter-dokter itu. Dan semua itu baru beliau sadari di tahun 2023. Berarti ya Lur ya, kalaupun memang itu benar, dugaan itu benar, dalam tanda kutip dikirimnya itu kan berarti udah dari tahun 2019, ya nggak sih? Nah, mendiang Steffi itu juga semakin yakin merasa dirinya itu disantet ketika ada tukang pijit langganannya itu yang memang memiliki kemampuan khusus katanya bilang kalau di tubuh Steffi ini ada yang aneh. Dia juga beberapa kali dikasih tahu sama ustadz-ustadz yang bilang kalau di tubuhnya ini memang ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang salah gitu. Jadi, apakah beliau meninggal karena penyakit medis atau justru memang benar karena ilmu hitam atau santet itu? Kita masih belum tahu pasti ya, Lur ya. Karena memang dari pihak keluarga atau suami almarhumah itu yang mana jelas lebih tahu gitu ya. Mereka ini belum memberikan klarifikasi apapun terkait penyebab kematiannya beliau. Ya, apapun itu penyebab kematiannya, kita doakan aja yang terbaik untuk almarhumah di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, Lur. Amin. Nah, mumpung masih bulan Ramadan nih, seluruh yang muslim banyakin ibadah, banyakin ingat akhirat, jangan lupa salat, jangan rebahan mulu, puasa itu jangan dijadiin alasan untuk bermalas-malasan. Itu juga berlaku buat nyong juga sih. Jaga kesehatan, makannya diperhatiin lagi, jangan mie mulu, kalau nggak mie seblak. Udahlah, yang jadi ceramah ini ya. Segitu aja video kali ini ya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.